Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Rahmawati. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat Stikes Darul Husada Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktikum perencanaan promosi kesehatan. Nah, di sini praktikum perencanaan yang saya buat ini mengenai masalah stunting pada keluarga. Di sini ada kata pengantar, ada pun daftar isi. Nah, data yang saya ambil dalam perencanaan ini ada di data IKS. Di sini ini data IKS-nya dan dari data PHBS. Ini data PHBS-nya. Nah, tahap yang pertama ini tahap pra-perencanaan. Ada aspek yang diungkapkan ini partisipasi, siapa yang berperan dan cara mengikut sertakannya, yaitu kepala RT, kepala RW, dan kelurahan. Untuk cara mengikut sertakannya memberikan atau menginformasi mengenai prioritas masalah yang dihadapi di lingkungan tersebut dan mengajak untuk berkolaborasi untuk memberikan dukungan pada rencana selanjutnya. Adapun waktu, ini perencanaan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Februari. Untuk biaya dan sumber daya lainnya, ini ada alokasi biaya, akan dialokasikan untuk biaya administrasi, persiapan materi, dan konsumsi. Waktu stafnya dimulai pada pukul 8.30 hingga 11.30, ini seminggu sekali. Peralatan yang dibutuhkan gedung, layar proyektor, laptop, dan sound system. Tenaga yang dibutuhkan ialah kader yang membantu untuk menyiapkan peralatan. Adapun pengumpulan data, identifikasi data yang sudah tersedia, data yang diperlukan belum ada atau belum spesifik. Data yang mesti dikumpulkan, banyaknya anak yang memiliki riwayat stunting, ibu yang sedang hamil, remaja dewasa, serta prioritas lokasi binaan. Ini bagaimana dan kapan baru bisa dikumpulkan setelah mengadakan pertemuan bersama stakeholders berupa diskusi, lalu identifikasi bagaimana data baru dan data yang sudah dianalisis, melihat apakah adanya pertumbuhan anak pengidap stunting dan adakah perubahan pada penderita stunting serta meminta data prioritas lokasi binaan. Adapun pembuatan keputusan, ini pada tahap analisis data anak stunting serta prioritas lokasi serta biaya. Keputusan kunci prioritas lokasi anak pengidap stunting. Di sini ada panduan membuat rencana kerja di tahap 1, pra-perencanaan, stakeholdersnya promotor, batas waktunya 1 Januari, sumber daya yang diperlukan promotor dan tim, data yang harus ada, data anak BBLR dan ibu hamil. Keputusan kunci yang dibuat dapat membuat rincian data untuk membuat materi kepada sasaran. Di tahap 2 ini ada analisis situasi, stakeholders yang berperan promotor, kelurahan, batas waktunya 7 Januari. Sumber daya yang diberikan ini kepala kader posyandu, staf RT dan RW. Datanya data perkembangan anak di posyandu dan ibu hamil dan menyusui. Keputusan kunci yang dibuat mampu membuat tujuan dan perencanaan. Lalu di tahap 3 ada perumusan tujuan, stakeholders yang berperan promotor, batas waktunya 12 Januari, sumber daya yang diperlukan kepala posyandu serta promotor, data yang harus ada promotor dan PLKB, keputusan kunci yang dibuat, tujuan yang telah dianalisis sesuai dengan perencanaan. Adapun di tahap 4, ini perumusan program kegiatan dan indikator, stakeholders yang berperan promotor, batas waktunya 19 Januari, sumber daya yang diperlukan ini kepala posyandu, staf posyandu, koordinator petugas lapangan atau PLKB, promotor, datanya data staf posyandu, promotor dan PLKB. Keputusan kuncinya program ini dapat berlangsung secara berkala dan melibatkan masyarakat. Di tahap 5 ini penentuan sumber daya, biaya, dan jadwal. Ini stakeholders yang berperan promotor dibantu juga dengan staf RW dan RT. Batas waktunya 28 Januari. Sumber daya yang dibutuhkan ini koordinator PLKB, Karang Taruna, dan kader posyandu. Jadi data yang dibutuhkan, data staf RT RW, promotor, dan staf puskesmas. Keputusan kunci yang dibuat mendapatkan rincian kader untuk membantu perencanaan dan rincian anggaran biaya. Di tahap 6 ini review perencanaan, stakeholders yang berperan kelurahan, batas waktunya 28 Januari. Sumber dayanya staf PLKB, data yang diperlukan ini semua staf yang terlibat. Keputusan kunci perencanaan sesuai dengan tujuan akhir. Lalu di tahap 7 ini
Penyusunan dan rencana evaluasi dan diseminasi, ini stakeholders yang berperan promotor, kelurahan, SDM yang terlibat dalam perencanaan kegiatan, batas waktunya ini 1 Februari. Untuk sumber dayanya staf PLKB, staf posyandu, dan promotor. Untuk datanya staf yang terlibat di keputusan kunci ini diharapkan dalam kegiatan ini mendapat hasil evaluasi dalam perencanaan kegiatan. Baik, selanjutnya di tahap 2 ya ini analisis situasi stakeholdersnya kelurahan. Harapannya semoga dengan diadakannya promkes mengenai penyiapan kehidupan berkeluarga berencana dapat mengatasi stunting. Diharap calon orang tua paham untuk menyiapkan anak yang berkualitas dan sehat. Ini mendukung. Lalu stakeholders PLKB dengan harapan semoga dengan adanya prokes mengenai stunting diharap keluarga dapat mengatasi dan meminimalisir anak dengan stunting. Ini juga mendukung. Lalu di kadar posyandu dengan harapan semoga makin banyak yang antusias dengan pelayanan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini mendukung. Ada panduan catatan hasil telaah, ini pengumpulan pendapat ke stakeholders tingkat stunting, dampak kurang gizi pada balita di Indonesia ini sudah melampaui batas WHO. Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting. Itu dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar pada anak-anak dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Juga mengintervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan dibuat sektor kesehatan, antara lain penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi. Adapun literatur dan pengalaman sebelumnya, stunting ini kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, seperti itu. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa mendatang. Biasanya dipengaruhi kemiskinan, tingkat pendidikan juga berkaitan dengan permasalahan gizi. Minimnya pengetahuan membuat pemberian asupan gizi tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun data terkait kesehatan, di sini berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi kecuali Sumatera Selatan dan Bali memiliki persentase stunting di atas batas WHO. Lalu mandat atau tugas kewenangan puskesmas lebih banyak memberikan edukasi mengenai perencanaan kehidupan keluarga sehingga meminimalisir anak lahir stunting karena kepenuhan gizi dan persiapan kehamilan. Lalu hasil analisis dari segi ekonomi di desa terkait status ekonomi kebanyakan menengah ke bawah. Untuk hasil analisis lingkungan di daerah tersebut mendukung untuk pemberian informasi, namun belum jelas lokasi binaan yang akan diberikan penyuluh. Untuk analisis sosialnya di desa terkait bagus, saling kerjasama dan saling mendukung. Untuk analisis teknologinya, adapun teknologi yaitu memberikan edukasinya itu melalui Instagram atau media sosial. Kesenjangan sosialnya, kesenjangan informasi di desa terkait masih banyak masyarakat yang minim edukasi mengenai stunting pada anak dan membiarkannya. Kemungkinan bentuk desain kegiatan yang akan kami lakukan adalah memberikan edukasi agar masyarakat dapat merubah perilaku mengkonsumsi makanan seimbang sejak dini demi masa depan yang berkualitas. Faktor pemungkin adanya bantuan dari staf PLKB dan kader untuk mengecek kebutuhan gizi dan cek kehamilan secara berkala. Faktor penghambatnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebutuhan gizi tidak hanya dipenuhi ketika sedang hamil, namun sejak remaja juga dan anak-anak gizi itu harus dipenuhi. Kesinambungan kegiatan bekerja sama dengan PLKB, staf puskesmas, staf desa demi kegiatan yang nantinya dapat dilakukan secara berkala. Lalu ada gambaran masalah. Ini jenis masalahnya diambil dari indikator keluarga sehat IKS dan PHBS. Ini jenisnya ada keluarga berencana, bayi imunisasi lengkap, bayi ASI eksklusif, tumbuh kembang balita dipantau, penderita TB, hipertensi, penderita jiwa, merokok, JKN, air bersih, akses jamban, ibu di Fayankes, TPS,
Berantas jentik nyamuk, makan buah sayur, dan aktivitas. Ini pun ada besaran masalahnya, dan ada luas penyebaran masalahnya, serta fasilitas masalah. Ini yang tidak fatal ini di bayi ASI eksklusif dengan besar masalah 31%. Lalu CTPS, ini besar masalahnya 72%. Dan tidak fatalnya aktivitas fisik, ini di angka 95% dan luas penyebarannya tersebar. Lalu ada perumusan masalah dan prioritas masalah. Ini yang menduduki prioritas pertama ini dengan keluarga berencana, besar masalahnya 9, luas masalahnya 8, prioritas masalah 9, kepedulian masyarakatnya 7, karena tadi masih minimnya dan masih membiarkan mengenai kebutuhan gizi. Lalu ada teknologi medianya 8, hasil perkaliannya 36.288. Lalu di prioritas kedua ini ada tumbuh kembang balita dipantau. Di peringkat ketiga ini ada ibu di Vayankes. Lalu yang keempat, prioritas yang keempat ini makan buah dan sayur. Prioritas kelima aktivitas fisik setiap hari. Yang keenam ini penderita TB. Jadi ini urutan prioritas masalah dirumuskan dari perumusan masalah, dikalkulasikan di kriteria masalahnya, nanti hasil perkaliannya menentukan urutan prioritas masalahnya, seperti itu. Lalu di sini ada aspek yang dianalisis. Ini ada tentang perilaku ideal terkait masalah calon ibu atau remaja menyiapkan gizi lebih awal agar siap pada fase kehamilan. Gizi harus seimbang pada remaja dan ibu hamil agar tumbuh kembang janin bagus dan pada 1000 HPK mendapat gizi yang seimbang. Tentukan perilaku yang sekarang dilakukan remaja saat ini abai akan asupan gizi sehingga menghambat pubertas dan dapat menghambat perkembangan rahim serta pada ibu hamil mengutamakan keinginan daripada kebutuhannya. Lalu analisis faktor-faktor latar belakang remaja belum mengetahui kebutuhan gizi harus dipenuhi sejak dini agar perkembangan optimal dan siap menjadi calon ibu. Analisis tahap adopsi perilaku sekarang dikaitkan dengan perilaku ideal. Banyaknya remaja yang kurang memperdulikan asupan gizi dan cenderung melakukan diet yang sangat ketat. Mereka berasumsi bahwa kebutuhan gizi ini hanya dipenuhi ketika mereka hamil saja. Jadi, anak mereka lahir dengan sehat dan berkualitas. Jadi, memang harus dipenuhi sejak dini. Ada skala analisis perilaku 4 kuadran, penting, mudah diubah. Adapun penting sulit diubah, tidak penting mudah diubah, dan tidak penting sulit diubah. Ini ada di tabel selanjutnya. Ini lalu tentukan perilaku yang diharapkan menjadi rumusan tujuan baru. Rumusan tujuan maksudnya diharapkan remaja dan ibu hamil merubah perilakunya agar lebih memperhatikan gizi seimbang serta pada fase remaja lebih memperhatikan asupan gizi dan pola hidup yang sehat. Tadi ini masalah stunting di 4 kuadran, perilaku mudah diubah dan penting diubah, perilaku pola pengasuhan anak dan pemenuhan asupan gizi, perilaku mudah diubah namun kurang penting diubah, ini perilaku mengurangi diet ketat pada remaja, sulit diubah namun penting untuk diubah, ini asumsi remaja yang masih melakukan diet ketat dan asumsi bahwa pemenuhan gizi hanya terjadi pada masa kehamilan untuk terhindarnya anak dari stunting. Lalu perilaku sulit diubah namun penting diubah, ini asumsi ibu yang memiliki anak untuk memeriksakan kebutuhan gizi tiap anaknya. Lalu di sini ada tahap 3, tahap perumusan tujuan. Tujuan umumnya menurunkan jumlah anak penderita stunting selama 1 tahun. Tujuan khusus satunya remaja dan ibu hamil mendapatkan asupan yang optimal. Tujuan khusus yang kedua, ibu hamil rutin datang ke pelayanan kesehatan. Ini di tahap keempatnya ada perumusan kegiatan. Tujuan khusus satunya, strateginya pemberdayaan. Setiap posyandu memberikan edukasi, sasaran primer, remaja, ibu hamil, orang tua yang memiliki balita, batita, serta remaja. Kegiatannya penyuluhan mengenai stunting, penyuluhan mengenai gizi remaja, dan penyuluhan mengenai kecukupan gizi pada anak.
Lalu strateginya kemitraan, yaitu berdiskusi mengenai prioritas masalah stunting yang terjadi. Ini sekunder, sasarannya posyandu, kadar posyandu, staf puskesmas. Untuk kegiatannya diskusi. Lalu strategi selanjutnya ini advokasi, berdiskusi mengenai stunting di wilayah tersebut. Sasarannya tersier, staf puskesmas, dan kelurahan. Ini kegiatannya melakukan diskusi. Di tahap kedua ini strateginya pemberdayaan. Ini ibu hamil, sasarannya penyuluhan mengenai pentingnya memeriksa perkembangan dan pertumbuhan janin, pemeriksaan kondisi janin dan calon ibu. Ini pun kemitraan dan advokasi. Ini sasarannya kadar posyandu kelurahan staf puskesmas dan ya di advokasi juga staf puskesmas. Kegiatannya melakukan diskusi melalui untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Lalu di sini ada jenis sumber daya, tenaga manusia, peralatan, bahan kerja, dan dukungan operasional. Ini jumlah yang dibutuhkannya 10 untuk tenaga, yang tersedia juga 10. Alhamdulillah tercukupi. Untuk peralatan yang dibutuhkan 3, namun yang tersedia hanya 1, jadi ini masih kurang. Di bahan kerja yang dibutuhkan dan yang tersedia alhamdulillah terpenuhi. Dukungannya yang dibutuhkan 30, tidak adanya cukup anggaran. Mohon maaf, ini dukungan operasional atau anggaran. Jadi belum cukup di bagian anggaran. Ini biayanya 5 juta, tersedia 3.500.000, alokasi dananya masih kurang. Ini ada perhitungan kebutuhan biaya dari masing-masing kegiatan. Untuk penyuluhan pada gizi remaja ini aspek pembiayaannya 1 juta, penyuluhan ibu hamil 2 juta, penyuluhan stunting 1 juta, penyuluhan kecukupan gizi dan aktualisasi ini 1 juta. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan pertama penyuluhan pada ibu hamil, pentingnya memeriksa perkembangan dan pertumbuhan. Ini sasarannya primer, targetnya terbentuknya perilaku yang peduli atau akan perkembangan janin oleh calon ibu dan ayah. Ini waktunya 1, penanggung jawabnya dia, mitra terkaitnya staf puskesmas. Adapun kegiatan 2, penyuluhan stunting, sasarannya primer, targetnya ini teredukasinya masyarakat, waktunya minggu. Ini mitra yang terkait staf puskesmas dan PLKB. Untuk kegiatan ketiga, penyuluhan gizi remaja, ini sasarannya primer, targetnya teredukasinya remaja akan pentingnya sejak remaja memperhatikan pola kecukupan. Ini waktunya hari Sabtu. Mitra yang terkait staf puskesmas dan PLKB serta kelurahan. Untuk yang keempat ini kegiatannya penyuluhan kecukupan gizi, sasarannya primer, sekunder, dan tersier. Untuk target kegiatannya teredukasi dan paham bagaimana kecukupan gizi yang benar sesuai umur, waktunya minggu. Untuk yang terkait, mitra yang terkait ini ada staf puskesmas dan kelurahan. Adapun jadwal, ini jadwal dari 4 kegiatan dari bulan Januari hingga Desember. Ini dijadwalkan untuk 1 tahun. Untuk kegiatan yang pertama penyuluhan gizi di bulan Januari tanggal 4, Februari tanggal 4, di bulan Maretnya tanggal 5, dan seterusnya hingga Desember di tanggal 5. Untuk kegiatan yang kedua juga sama, penyuluhan gizi pada remaja. Kalau untuk di Januarinya tanggal 11, di bulan Februarinya tanggal 10, hingga di bulan Desembernya di tanggal 12. Untuk yang kegiatan ketiga, penyuluhan pentingnya perkembangan dan pertumbuhan janin pada ibu hamil ini. Di Januarinya tanggal 18 hingga seterusnya hingga di Desember tanggal 19. Untuk kegiatan keempat, penyuluhan mengenai stunting ini di bulan Januari dilaksanakan pada tanggal 25 Januari hingga tanggal dan bulan selanjutnya hingga di tanggal 26 di bulan Desember. Lalu ini tahap yang kelima, tahap penentuan indikator di tujuan umum. Rumusannya merumuskan jumlah anak penderita stunting selama 1 tahun. Indikator dampaknya, rumusan indikator jumlah anak penderita stunting.
Tujuan khusus 1, remaja dan ibu hamil mendapat asupan yang optimal. Indikator outcome, rumusannya jumlah ibu hamil yang paham asupan gizi optimal. Tujuan khusus yang kedua, ibu hamil rutin datang ke pelayanan kesehatan. Indikatornya output, jumlah ibu datang ke Vayankes. Untuk proses, rumusannya terlaksana. Jenis indikatornya proses, rumusannya terlaksananya remaja yang paham angka kecukupan gizi masyarakat, paham akan stunting, dan ibu hamil dapat meminimalisir stunting pada bayinya dengan memberikan atau dengan memeriksa pertumbuhan dan perkembangan pada janinnya. Lalu di aspek masukan input, rumusannya tersedianya penyuluhan pelatih minimal 2 orang. Indikator input, rumusannya jumlah penyuluh yang terlatih. Di sini tahap ke-6, review perencanaan. Alhamdulillah sudah memadai dari tujuan khusus, kegiatan-kegiatan. Namun adapun yang belum memadai ini jenis dan sumber daya yang memadai. Ini belum memadai. Lalu ada di hambatan kurangnya dana, ini yang belum memadai di poin kelima. Dan sumber daya finansial tadi karena kurangnya anggaran dana. Jadi yang belum memadai itu sumber daya manusia, alhamdulillah, dan yang lainnya sudah memadai. Lalu ini ke bawahnya hasil evaluasi praktikum. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan dari praktikum perencanaan promosi kesehatan yang membahas mengenai masalah stunting pada keluarga. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.